Ya halo guys, kembali lagi hari Sabtu di konten alur cerita film Solen. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan cerita Solen yang semakin seru nih guys. Hari ini, Tangsan dan lainnya pun akhirnya sampai di Pulau Dewa Laut. Ia pun bertemu banyak sekali Spirit Master yang sangat mengerikan. Kita bahas dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Tangsan dan lainnya pun menuju Pulau Dewa Laut dengan kapal naga yang dibeli dari pelelangan. Namun, tiba-tiba sekelompok hiu putih menyerang. Kapal naga itu pun kehilangan fungsi, dan Tangsan pun terpaksa harus berjalan kaki menuju Pulau Dewa Laut. Dengan perlindungan dari pusaka segitiga laut, 7 monster Akademi Shrek pun terus berjalan menuju Pulau Dewa Laut. Kita lanjut cerita perjalanan hari ini. Tangsan dan lainnya pun melanjutkan perjalanan mereka di dasar laut. Mereka tetap waspada dengan iblis hiu putih, walaupun telah dilindungi oleh pusaka segitiga laut. Tangsan merasa ada yang aneh dengan pusaka segitiga. Pusaka segitiga itu sepertinya menyerap energi dari laut dan memberikan energi itu kepadanya. Ia pun bertanya-tanya, sebenarnya rahasia apa lagi yang tersimpan di balik pusaka tersebut. Setelah berjalan beberapa saat, Tangsan dan lainnya pun akhirnya sampai di Pulau Dewa Laut. Semuanya pun sangat senang karena setelah perjalanan yang sangat panjang, akhirnya mereka sudah sampai di Pulau Dewa Laut. Pulau itu sangat indah, dikelilingi oleh pegunungan dan banyak pepohonan hijau. Beberapa kelompok penjaga laut pun datang menyergap 7 monster Akademi Shrek. Mereka adalah penjaga, sekaligus penduduk dari Pulau Dewa Laut. Di Pulau Dewa Laut ini, tingkatan para Spirit Master hampir sama dengan Spirit Master daratan. Mulai dari level berwarna putih hingga berwarna merah yang paling kuat. Namun, bedanya mereka mendapatkan title itu setelah melewati ujian Dewa Laut. Berbeda dengan Spirit Master daratan yang mendapatkan title seiring bertambahnya level. Salah satu penjaga menyuruh mereka untuk pulang saja karena ujian Dewa Laut bukanlah sesuatu yang bisa dilewati dengan mudah. Mereka bisa saja mati apabila terus memaksa mengikuti ujian. Namun Tangsan dan lainnya tetap bersikeras untuk mengikuti ujian. Lagi pula tidak pernah ada larangan bagi Spirit Master daratan untuk mengikuti ujian Dewa Laut. Hingga akhirnya penjaga itu pun tidak memiliki pilihan lain selain membawa mereka ke tempat ujian. Di tengah perjalanan, Tangsan melihat ada banyak sekali rumput perak biru. Ia pun mencoba untuk menelusuri hutan dengan bidang rumput perak birunya. Namun ternyata itu tidak berhasil karena adanya energi pelindung yang menghalanginya. Seorang penjaga pun memperingatkan Tangsan agar tidak melakukan hal sembarangan di Pulau Dewa Laut. Tangsan pun sedikit terkejut, karena tingkat kuning saja bisa merasakan kekuatan mentalnya. Apalagi seorang title Tuolo nanti. Tangsan pun semakin penasaran dengan Spirit Master di pulau tersebut. Hingga akhirnya mereka pun sudah sampai di Pilar Suci Kuda Laut. Pilar pertama yang harus dilewati sebelum bisa mengikuti ujian Dewa Laut. Pilar Kuda Laut adalah tempat untuk menguji potensi seseorang. Setelah menguji potensinya, barulah bisa diberikan level ujian yang sesuai. Itu adalah salah satu pilar suci dari 7 pilar lain yang ada di Pulau Dewa Laut. Pilar itu pun dilindungi oleh seorang Tuolo yang disebut Tuolo Haima atau Tuolo Kuda Laut. Melihat kedatangan Master Jiwa Daratan, Tuolo Haima pun menyuruh Tangsan dan lainnya untuk melewati lautan tengah di depan mereka agar mereka bisa diizinkan ikut ujian. Tanpa basa-basi, Mupai pun langsung maju untuk melewati tantangan itu duluan. Karena serangan kuat yang diberikan oleh Tuolo Haima, Mupai pun menghilang dari permukaan laut. Semua orang sempat panik, terutama Cushing yang selalu bersamanya. Namun ternyata Mupai pergi ke dasar laut sambil diselimuti perlindungan Vajra. Karena dasar laut itu juga tidak dalam, Mupai pun memutuskan untuk berjalan kaki dari dasar laut saja.
Hingga akhirnya Mupai pun tiba di depan pilar suci kuda laut. Tuolok Haima pun kagum dan mengizinkan Mupai untuk mengikuti ujian. Karena kebanyakan para monster laut sudah dikalahkan Mupai, Tangsan dan lainnya pun lebih mudah untuk melewati tantangan tersebut. 九宝转出有琉璃，二约素。七宝琉璃塔，昊天锤，年少天才，难道？ Tuolok Haima sedikit terkejut karena melihat kekuatan 7 monster Akademi Shrek yang sangat kuat di usia muda. Mereka semua bisa dibilang paling baik di bidang-bidang tertentu. Tuolok Haima pun menjadi sedikit curiga bahwa Tangsan dan lainnya adalah Spirit Master dari Istana Wuhan. Ia pun sangat tidak menyambut apabila Spirit Master Istana Wuhan ingin mengikuti ujian. Namun Mupai mencoba meyakinkan Tuolok Kuda Laut bahwa mereka bukanlah Spirit Master dari Istana Wuhan, Tangsan dari Sekte Palu, Rongrong dari klan Ubin Pagoda, dan lain-lain. Tangsan pun berkata mereka berkumpul di Akademi Shrek. Namun, Tuolok Kuda Laut tidak mempercayai hal itu, karena ia tak pernah mendengar nama Akademi Shrek. Ia pun tidak ingin mengizinkan mereka untuk ikut ujian. Tiba-tiba, pusaka segitiga muncul dan mengeluarkan kekuatannya. Tuolok Kuda Laut pun sedikit terkejut karena itu adalah pertanda dari Dewa Laut. Alhasil, Tuolok Kuda Laut pun tak berani membantah dan membiarkan mereka ikut ujian. Lagi-lagi, Mupai menawarkan diri untuk maju duluan. Tuolok Kuda Laut pun mengaktifkan pilar itu untuk melihat jenis ujian yang tersedia bagi Mupai. Ya, Mupai pun mendapatkan level ujian warna hitam tingkat 6. Tuolok Haima sangat terkejut karena dulunya ia bahkan hanya mencapai ujian hitam tingkat 4. Yang menjelaskan bahwa ujian itu terbagi dari tingkat yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Dimulai dari tingkat putih, kuning, ungu, hitam, dan merah. Jika peserta bisa sampai melewati ujian tingkat hitam, maka mereka bisa menjadi salah satu penjaga pilar suci. Dan apabila sampai melewati tingkat warna merah, maka bisa saja menjadi pewaris dari leluhur agung Po Saisi. Namun Tuolok Haima juga berkata, Mupai mungkin saja mati di tingkat hitam. Karena dulunya dari 31 orang yang mendapatkan ujian tingkat hitam, hanya ada 7 orang yang berhasil selamat. Sisanya mati, dan untuk level hitam tingkat 6, hanya ada 1 Tuolok yang berhasil melewatinya. Di sisi lain, Master Jiwa Daratan juga hanya memiliki waktu 1 tahun untuk mengikuti ujian. Jika tidak segera diselesaikan, maka pelindung di kepala mereka akan hilang dan mati seketika. Tuolok Haima pun berkata masih ada waktu apabila ingin berubah pikiran. Namun bukannya menjadi takut, Tangsan dan lainnya malah semakin tertantang untuk mengikuti ujian tersebut. Melihat hal itu, Tuolok Haima pun tak memiliki pilihan lain selain membiarkan mereka ikut ujian. Di episode selanjutnya, Tangsan dan lainnya pun masing-masing akan mendapatkan 1 level ujian. Salah satu dari mereka pun akan mendapatkan level ujian berwarna merah. Apabila lulus, maka bisa saja menjadi penerus dari leluhur agung Po Saisi. Siapakah 1 orang yang berhasil mendapatkan ujian warna merah tersebut? Kita akan bahas di episode selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya.